Halo, selamat datang di channel saya, Aldi Okta. Dan di video kali ini, saya mau nge-review barang yang sebenarnya udah lama ya. Apalagi sekarang udah ada keluaran yang baru, dan pastinya harga yang lama bakalan turun. Jadi, ini ada hubungannya dengan iPhone 13 yang baru launching kemarin. Dan sekarang saya mau nge-review atau ngebahas tentang iPhone XS di 2021. Oke, jadi iPhone XS ini pertama kali keluar di tahun 2018. Ini adalah generasi lanjutan dari iPhone X, tapi nggak langsung ke iPhone 11. Jadi ini antara iPhone X dengan iPhone 11. Jadi di iPhone XS ini, dulunya waktu pertama kali keluar itu harganya sampai 20 juta. Tapi kalau sekarang itu harganya udah turun banget, mungkin sekitar 5-6 jutaan, tergantung varian internal yang kalian pilih. Dan prediksi saya kalau iPhone 13 nanti udah resmi masuk ke Indonesia, itu harganya pasti lebih turun lagi. Mungkin sekitar 4-5 jutaan, nggak sampai 6 jutaan. Nah, kita mulai dulu dari desainnya. Kalau untuk di iPhone XS ini, dia hanya punya dua buah kamera di bagian belakang. Dan di bagian bodi belakangnya ini udah terbuat dari kaca, dan di bagian depannya juga udah kaca, dan ini sama-sama pakai Gorilla Glass. Dan untuk frame-nya, dia pakai frame yang stainless steel, dan ini membuat si iPhone XS lebih terkesan mewah lagi. Dan untuk layarnya dia udah pakai Super Retina OLED display, di mana ini ukurannya 5,8 inci. Dan tentu aja di bagian depannya ini ada poninya. Dan poninya ini masih besar seperti yang sebelum-sebelumnya, belum kecil kayak si iPhone 13. Nah, si iPhone XS ini juga udah dapat rating IP68, berarti ini udah tahan air ataupun debu. Untuk chipsetnya sendiri, si iPhone XS ini menggunakan chipset A12 Bionic. Di mana untuk sekarang ini, chipset A12 ini sebenarnya masih mumpuni banget, masih bisa dipakai buat main game, dan untuk processing gambarnya dia juga masih bagus. Lalu juga dia pakai iOS, di mana kalau waktu pertama kali launching dia pakai iOS 12, tapi untuk sekarang dia bisa di-upgrade hingga iOS 15. Nah, ini jarang-jarang nih kalau kita sebenarnya tahu untuk ukuran RAM dari iPhone. Ukuran RAM si XS ini dia 4 GB dengan storage-nya ada pilihan 64, 256, dan 512. Ya, nggak salah. Jadi 128 GB itu nggak ada di XS ini. Jadi ya pilihannya cuma 64, 256, sama 512. Nah, kita balik lagi ke kameranya. Untuk kamera di bagian belakang ini kan ada dua, 12 megapiksel untuk yang wide, kamera utama, dan 12 megapiksel juga untuk yang telefotonya. Keduanya ini udah bisa pakai sensor OIS atau Optical Image Stabilization. Dan di mana ini bisa mempengaruhi kalau untuk gambar low light dia pastinya lebih stabil dan mengambil gambar lebih bagus. Lalu juga untuk video, videonya pasti jadinya lebih stabil. Untuk perekaman videonya sendiri dia udah support hingga 4K 60 fps. Dan untuk di bagian kamera depan dia ada satu buah kamera depan dengan resolusi 7 megapiksel. Lalu juga dia udah pakai AIS di kamera depannya, di mana ini bisa menstabilkan gambar tapi tidak sebagus untuk OIS. Dan untuk kamera depan dia hanya support hingga Full HD 60 fps. Oke, ini dia untuk perekaman 4K 60 fps yang dimana di iPhone XS ini dia udah support. Bawa jalan santai. Dan untuk kameranya dia hanya support untuk Full HD 60 fps atau 1080p ya.
Ini bawa jalan santai, dia nggak bisa sampai 4K. Silau banget ya. Dan untuk baterainya dia hanya 2658 mAh dan hanya mendukung fast charge hingga 15 watt. Nah, di sini masalahnya di iPhone XS ini udah baterainya kecil juga kecepatan ngecasnya nggak bagus-bagus amat. Jadi cuma 15 watt. Untuk kamera saya jujur ini masih oke banget untuk kameranya. Bisa dipakai banget untuk ngerekam video ataupun ngambil gambar yang bagus dan diupload di Instastory atau di media sosial lainnya. Dan biasanya kalau untuk iPhone, dia memang hasil yang diupload itu lebih jernih daripada HP-HP lainnya, biasanya. Nah, begitu juga untuk di iPhone XS ini, dia masih berlaku juga seperti itu. Untuk diupload di sosial media, hasilnya memang lebih bagus daripada HP-HP yang Android gitu ya. Untuk main game sebenarnya dia juga udah mumpuni banget. Dan untuk main PUBG dia udah settingannya udah tinggi banget, udah sampai kayak ke HDR Extreme. Terus juga untuk main Mobile Legends udah pasti bisa rata kanan, main Genshin Impact juga pasti bisa. Terus juga untuk aplikasi-aplikasi pengeditan video sebenarnya dia juga pasti udah bisa kayak LumaFusion gitu ya. Nggak perlu dipertanyakan lagi untuk chipset Apple ini. Untuk yang keluar di tahun 2012 sampai sekarang itu di 2021 pastinya masih bisa kepake banget. Tapi masalahnya sekali lagi ini ada pada baterainya. Baterainya hanya 2658 mAh dengan kecepatan cas hanya 15 watt. Nah, untuk sekarang HP itu pasti baterainya udah gede-gede. Udah ada yang 5000, 7000 gitu ya. Bahkan yang HP keluaran Alcatel itu kalau nggak salah sampai 10.000 mAh gitu ya. Dan untuk kecepatan ngecasnya juga udah tinggi-tinggi, ada yang 15, 20, 25, dan kalau untuk Android aja dia udah sampai ada yang 120 watt atau yang 67 watt gitu ya. Nah, di sini jadi salah satu kelemahan si iPhone XS ini. Bagi kalian yang memang udah punya, pastinya kalian bakalan bawa kepala charger kemana-mana. Atau enggak ya power bank sebagai baterai tambahan kalian. Nah, bagi yang mau beli, pastikan kalian juga udah punya kepala charging yang udah support hingga 15 watt. Dan kalau perlu, kalian juga harus beli power bank biar bisa dibawa kemana-mana. Untuk pemakaian game aja nih ya, sebenarnya kalau untuk main game itu pastinya nyedot baterai besar banget. Untuk 2600 itu mungkin ya sehari itu kalau kalian main game pasti 2-3 kali ngecas lah, minimal. Dan kalau kalian yang standby biasa aja, buka sosmed atau buka YouTube, itu ya minimal pasti ya adalah sekali ngecas dalam sehari ya. Misal dari pagi sampai sore, itu pasti ada sekali ngecas tambahan lagi. Ya sebenarnya itu aja sih kekurangannya. Kalau untuk kalian pakai di tahun 2021, iPhone XS ini ya memang masih bagus banget, baik itu untuk kondisi fotonya, ataupun layarnya, terus juga untuk speakernya dia masih bagus juga, untuk chipsetnya masih mumpuni untuk main game berat, dan apalagi ini iPhone ya, iPhone XS. Ya sekali lagi kalian perlu pertimbangin juga untuk baterainya, terus juga kalian perlu pilih-pilih juga kalau kalian mau beli second, itu pastinya ada perbedaan antara second X Inter dan second X iBox gitu ya. Memang pasti ada perbedaannya. Cuman kalau untuk service centernya, untuk service HP iPhone itu udah banyak banget. Mau yang resmi atau yang nggak resmi itu udah ada banyak banget di Indonesia. Dan kalau untuk ke iBox memang dia hanya menerima service untuk HP-HP yang dari iBox. Cuman untuk spare part-nya itu kayaknya nggak terlalu ya. Kalau Apple kan setahu saya nggak terlalu banyak jual spare part. Yang kalau dimana kalau kita mau nyari spare part dari Apple, kita harus nyari keluar atau ke tempat-tempat service biasa yang biasanya mereka akan nimbalin HP-HP iPhone yang udah nggak bisa dipakai lagi atau yang udah terlock. Ya saya rasa kalau untuk harga 5-6 jutaan kalian kalau untuk pakai Android itu udah bisa pakai Samsung Galaxy A52s, terus
juga ya mungkin Realme GT atau Oppo yang terbaru juga ada ya, Oppo Reno 6 5G Pro itu juga harganya kurang lebih sama. Dan ya memang nggak saya saranin juga sih sebenarnya untuk pakai HP iPhone yang nanggung kayak gini. Mungkin kalian bisa pakai iPhone yang 11 atau 11 Pro, di mana itu baterainya jauh lebih tahan, 4 jam katanya lebih tahan daripada iPhone XS. Yang berarti di mana iPhone XS ini memang baterainya nggak terlalu bagus gitu. Oke, kayaknya itu aja untuk video kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Aldi Oktapriatna, mohon pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.